Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Al-aslu tsani ma'rifatul 'abdi dinah. Prinsip agama yang kedua adalah seorang hamba mengetahui agamanya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, semoga Allah merahmatinya, berkata, Al-aslu tsani, prinsip agama yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu minasyirk. Dan Islam adalah memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan membebaskan diri dari kesyirikan. Di cetakan yang lain, wal bara'atu minasyirki wa ahli, membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa huwa 3 maratib, dan Islam 3 tingkatan. Al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Al-martabatul ula, tingkatan Islam yang pertama, yaitu Islam. Arkanul Islami 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, maka dalil syahadat firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang mana para ulama, orang-orang yang berilmu itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah wahdah. Makna syahadat, kesaksian bahwasannya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, atau makna syahadah alla ilaha illallah adalah tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah muthbitanil ibadata lillahi wahdah. Kecuali Allah menetapkan peribadahan untuk Allah semata. La syarika lahu fi ibadatih. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam peribadahan kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Sebagaimana bahwasannya dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, di dalam hal yang dia kuasai. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Tafsir syahadat la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakanku, karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang kekal untuk keturunannya supaya mereka kembali. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah menuju perkataan yang sama antara kami dan antara kalian, bahwasannya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika kalian berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasannya kami adalah orang-orang muslim. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil yang menunjukkan kesaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah.
Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Amat berat baginya apa yang menimpa kalian, kesulitan yang menimpa kalian, dan dia sangat menginginkan kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dan beliau mengasihi dan menyayangi. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya terkait dengan apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid qauluhu ta'ala. Dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, mendirikan salat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Dalil haji firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu melakukannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya yang tidak membutuhkan semua alam semesta. Syarhu Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan Samahatu Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Hadza huwal aslu tsani. Inilah dia prinsip agama yang kedua. Wa huwa ma'rifatu dinil Islam. Dan prinsip agama yang kedua ini adalah mengetahui agama Islam. Wa huwa thalathu maratib. Dan agama Islam 3 tingkatan. Bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awwaluhal Islam, maka tingkatan agama Islam yang pertama adalah Islam. Wa huwal ikhlasu lillahi wahdah. Dan Islam adalah ikhlas untuk Allah semata. Ya'ni al-istislamu lillahi bil ibadah, yaitu memasrahkan diri kepada Allah dengan beribadah. Memasrahkan diri kepada Allah, al-istislamu lillah, memasrahkan diri kepada Allah ada 2 macam. Pertama, memasrahkan diri secara syariat. Kedua, memasrahkan diri secara takdir.
Adapun yang pertama, memasrahkan diri secara syariat atau syar'iyyun, istislamun syar'iyyun, adalah memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan dengan hanya beribadah kepadanya. Dan memasrahkan diri kepada Allah inilah yang dipuji apabila hamba melakukannya dan diberi pahala apabila hamba melakukannya. Adapun memasrahkan diri kepada Allah secara takdir, qadari, maka tidak ada pahala padanya karena tidak ada seorang pun yang bisa berlari dari takdir. Fa awwaluhal Islam wa huwa al-ikhlasu lillahi wahdah. Maka tingkatan agama Islam yang pertama adalah Islam, dan Islam adalah mengikhlaskan ikhlas untuk Allah semata. Ya'ni al-istislamu lillahi bil ibadah, yaitu memasrahkan diri kepada Allah dengan beribadah. Wa takhsisuhu biha duna kulli ma siwah, dan mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk semua selainnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Membebaskan diri dari kesyirikan yaitu dengan cara menjadikan diri terlepas dari kesyirikan dan menjadikan diri jauh dari kesyirikan, dan ini mengharuskan membebaskan diri dari pelakunya, yaitu dari pelaku kesyirikan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Fa idza fa'ala dzalikal 'abdu faqad aslam, ya'ni inqada wa dhalla. Apabila hamba melakukan itu, yaitu hamba memasrahkan diri kepada Allah dengan beribadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dan membebaskan diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik, maka apabila seorang hamba melakukan hal itu, maka sungguh dia adalah orang muslim. Makna orang muslim adalah dia sungguh tunduk dan menghinakan diri, wa khada'a lillah, serta dia orang patuh, tunduk, dan dia orang patuh, menghinakan diri dan tunduk kepada Allah lillahi wahdah, semata, bil ibadah, dengan cara beribadah, duna kulli ma siwah, bukan beribadah kepada semua selainnya. Wa tabarra'a minasyirki wa ahli, dan dia telah membebaskan dirinya dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa," di surat Al-Baqarah ayat 256. Maka barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat. Wal kufru bit-taghuti ma'nahu al-bara'atu minasyirki wa ahlihi wa inkaru dzalik. Kafir kepada taghut maknanya adalah membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan mengingkari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa'tiqadu butlanihi, serta meyakini kebatilan kesyirikan. Wa hunaka martabatul iman, dan di sana ada tingkatan keimanan. Wa martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Wa kulluha dakhilatun fi dinil Islam. Semua tingkatan masuk dalam agama Islam. Ad-dinul ladzi syara'ahu Allahu li'ibadihi, agama yang Allah syariatkan untuk para hambanya. Wa arsala bihi ar-rusula jami'an, dan Allah mengutus karenanya para rasul semua. Wa martabatul islami tashmalul a'mal adh-dhahirah. Tingkatan agama Islam yang Islam, tingkatan Islam, tingkatan yang pertama mencakup amalan-amalan lahiriah. Wa arkanuhu khamsah. Rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi bahwasannya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, satu rukun. Kedua-duanya dianggap satu rukun, padahal dua-duanya terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan yang kedua, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Karena ibadah dibangun di atas melakukan dua syahadat, dua bagian tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu ibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas, kecuali dengan mengikhlaskan diri untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas itu dikandung oleh bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan ibadah tidak diterima kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah itu dikandung oleh kesaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi siapa saja yang mampu melakukannya. Kama thabata dzalika 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, sebagaimana rukun-rukun tersebut terdapat pada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, buniyal islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Fa awwalu arkanil Islam, maka rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, maknanya adalah seorang hamba mengakui dengan lisan dan hatinya. Maknanya adalah seorang hamba mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasannya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa awwalu arkanil Islam, maka rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, wa biha yadkhulul abdu fil Islam, dan dengan bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, seorang hamba masuk Islam. Fayashhadu an la ilaha illallah, maka seorang hamba bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, ay la ma'buda haqqun illallah, yaitu tidak ada ilah yang diibadai dengan benar, ya, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Wahia nafyun wa itsbat, la ilaha illallah itu adalah peniadaan dan penetapan. Fala ilaha, maka tidak ada ilah, nafyun, peniadaan, wa illallah itsbat, dan ilallah adalah fala ilaha nafyun, maka tidak ada ilah adalah peniadaan, wa illallah, dan kecuali Allah itsbat, penetapan, yaitu peniadaan peribadahan untuk selain Allah dan penetapan ibadah hanya untuk Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya dalam keadaan menjauhkan diri dari kesyirikan dan menjalankan tauhid. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasannya apa saja yang mereka doai selain Allah adalah yang batil. Amma qawluha bidunil amali biha. Adapun mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkannya, fala tanfa', maka tidak bermanfaat. Ka'an yaqula, seperti halnya dia berkata, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wala yakhussullaha bil ibadati, sementara dia tidak mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Fa inna syahadatahu la tanfa', maka sesungguhnya kesaksiannya tidak bermanfaat. Kal munafiqin, seperti orang-orang munafik. Fa innahum yaqulunaha wa la ya'taqidunaha. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak meyakininya. Fahum fid darkil asfali minan nar. Oleh karena itu orang-orang munafik di dalam keraknya neraka yang paling bawah. Falladhi yaqulu la ilaha illallah wa ya'budul qubura wal asnama la tanfa'uhu bal hiya batilah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia beribadah kepada kuburan-kuburan, dia beribadah dan dia beribadah kepada patung-patung, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat untuknya. Bahkan la ilaha illallah yang dia ucapkan adalah kebatilan. Wa amma syahadatu tsaniyah, adapun kesaksian yang kedua, wa hiya anna Muhammadar Rasulullah, dan kesaksian yang kedua itu adalah bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Makna bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah adalah lisan mengakui dan hati mengimani. Lisan mengakui dan hati mengimani bahwasannya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi adalah utusan Allah untuk semua makhluk dari jin dan manusia. Wa amma syahadatu tsaniyah, adapun kesaksian yang kedua, wa hiya anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fadaliluha qauluhu ta'ala, maka dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh seorang rasul telah datang kepada kalian dari diri-diri kalian. Ya'ni Muhammadan alaihi salatu wassalam, ta'rifunahu li'annahu min anfusikum, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, kalian mengenalnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari diri-diri kalian. Wa huwa min asyrafi qabailikum min Bani Hashim, dan Nabi Muhammad berasal dari kabilah yang paling mulia, berasal dari kabilah kalian yang paling mulia, yaitu dari Bani Hashim. Azizun alaihi ma'anittum, teramat berat baginya apa yang menimpa kalian. Ayyashukku alaihi ma yashukku alaikum, yaitu memberatkan Nabi Muhammad SAW apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat mengharapkan kalian, sangat ingin untuk kalian. Ya'ni ala hidayatikum, yaitu sangat ingin kalian mendapatkan hidayah. Wa in qadhikum minan nar, sangat ingin memberikan hidayah kepada kalian, petunjuk irsyad, dan sangat ingin menyelamatkan kalian dari neraka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, al-ayah. Wa ba'da hadhihi syahadah, dan setelah kesaksian ini, kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, 'alal 'abdi an yuti'ahu fi ma amar, seorang hamba harus melaksanakan apa saja, mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Wa an yusaddiqahu fima akhbar, seorang hamba harus membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Wa an yajtaniba ma naha anhu wa zajar,
seorang hamba harus menjauhi apa saja yang beliau larang. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan seorang hamba hendaknya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa saja yang beliau syariatkan. Fala budda min hadhil umuril arba'ah. Maka mesti harus ada 4 perkara ini. Al-awwalu, perkara pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi Muhammad SAW terkait dengan apa saja yang beliau perintahkan. Minas salati waz zakati wa ghairiha. Yaitu salat, zakat dan selainnya. Al-thani, kedua, perkara kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW anil akhirati wal jannati wan nari wa ghairi dhalik. Tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka dan tentang selain itu. Al-thalithu, perkara ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kazina war riba wa ghairi dzalika mimma nahallahu anhu wa rasuluh, seperti zina, riba dan selain itu dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ar-rabi', perkara keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Hendaknya seorang hamba tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fala yabtadi'u fid din, maka seorang hamba tidak melakukan bid'ah di dalam agama. Mimma lam yashra'hu Allah, yang tidak disyariatkan oleh Allah. Liqaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya yang padanya, yang dia tidak diperintahkan oleh kami atau yang tidak ada pada urusan kami, maka dia tertolak. Wa fi riwayah, dan di dalam suatu riwayat, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan suatu yang baru di dalam urusan kami ini yang tidak ada padanya, maka dia tertolak. Rad maknanya ay mardud. Rad artinya adalah mardud, tertolak. Sesuatu yang dituntut atau perkara-perkara yang dituntut dari bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah membenarkan apa saja yang beliau beritakan, mengerjakan apa saja yang beliau perintah, menjauhi apa saja yang beliau larang, dan beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Serta tidak meyakini Rasulullah memiliki hak rububiyah, hak pengaturan alam semesta, atau hak peribadahan. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang tidak diibadai, dan beliau adalah utusan Allah yang tidak didustakan. Dan beliau, Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki untuk beliau sedikit pun dari manfaat atau mara bahaya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid. Dalil salat, zakat dan penafsiran tauhid. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan menjauhi kesyirikan dan menjalankan tauhid. Ayat ini umum untuk semua macam-macam ibadah. Maka seseorang harus mengikhlaskan semua macam-macam ibadah hanya Allah, dalam keadaan menjauhi kesyirikan dan mengerjakan tauhid, serta dalam keadaan mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada tafsirut tauhid, inilah penafsiran tauhid. Qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan menjauhi kesyirikan dan menjalankan tauhid. Hada tafsirut tauhid, inilah penafsiran tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mendirikan salat dan membayarkan zakat.
ini termasuk menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Yang umum adalah ibadah. Termasuk ibadah, yang khusus adalah, ya, yang umum adalah ibadah, termasuk yang umum dan itu khusus adalah sholat dan zakat. Karena mendirikan sholat dan membayar zakat termasuk ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua-duanya. Karena keduanya sangat penting sekali. Sholat adalah ibadah badan. Dan zakat adalah ibadah harta. Dan dua-duanya selalu dikaitkan secara bersama-sama di dalam Al-Quran. Ketika disebut sholat, maka di situ disebut zakat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mendirikan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya dalam keadaan menjauhi kesyirikan dan menjalankan tauhid, mengerjakan sholat dan membayar zakat, itu adalah agama yang lurus, yaitu agama yang tidak ada penyimpangan padanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Maka jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Artinya jangan perangi mereka, mereka adalah saudara kalian. Wa dalilus siyam, dan dalil siyam, dalil puasa, yaitu dalil wajibnya berpuasa. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Di dalam ayat ini terdapat faedah. Pertama, ya, terdapat beberapa faedah. Faedah pertama adalah pentingnya puasa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai, ya, mencintai puasa itu untuk semua umat. Umat-umat sebelum kita dan umat-umat pada zaman kita. Kedua, faedah kedua, meringankan umat Islam ini. Yang mana yang dibebani untuk berpuasa itu bukan hanya umat ini. Yang kalau misalnya yang dibebani adalah hanya umat ini saja, kadangkala itu bisa dirasakan berat oleh jiwa-jiwa dan badan-badan. Tetapi apabila, ya, kenyataannya puasa itu diwajibkan untuk semua umat, maka terasa ringan mengerjakannya. Ketiga, faedah ketiga, isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan untuk umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, agamanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan untuk umat Nabi Muhammad SAW keutamaan-keutamaan yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat terdahulu diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan ditambahi dengan keutamaan yang lainnya. Wa dalilu siyami qauluhu ta'ala, dalil wajibnya berpuasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Al-ayat ila qawlihi subhanah, ayat sampai firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 185, syahru Ramadan, bulan Ramadan, ay anna siyama wajibun alaikum kulla am, yaitu bahwasanya puasa wajib bagi kalian setiap tahun, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa dalilul haji, dalil
haji. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu melakukannya. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriyah. Dan pada tahun itu terjadi kewajiban mengerjakan haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila." Barang siapa yang bisa mengerjakannya. Maka di dalamnya terdapat dalil bahwasanya siapa saja yang tidak bisa mengerjakan haji, maka dia tidak wajib mengerjakan haji. Wa huwa marratun fil umur. Haji, wajib mengerjakan haji itu sekali dalam seusia. Sekali dalam seusia. Liqaulin Nabi. Artinya satu umur, apabila orang diberi umur 60 tahun, maka dia hanya wajib mengerjakan haji sekali saja. Liqaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marrah, haji itu satu kali. Faman zada fahuwa tatawwu'. Maka barang siapa yang menambah lebih dari satu kali, maka itu adalah sunnah. Fahadhihi hiya arkanul islamil khams. Maka inilah dia 5 rukun Islam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.